Apa jadinya jika kau menolak ibumu demi kekayaan? Malin Kundang, anak miskin di desa pesisir, tinggal bersama ibunya yang penuh kasih. Ia merantau, berjanji akan kembali dengan kekayaan. Saat kembali, ia kaya raya, tapi menyangkal ibunya. Sang ibu mengutuk, "Jika itu anakku, jadilah batu." Petir menyambar, kapal tenggelam, Malin berubah menjadi batu. Kini, batu itu berada di pantai, jadi pengingat bagi kita semua. Di sebuah desa, seorang nenek berdoa setiap malam memohon seorang anak. Datanglah Buto Ijo, raksasa besar dan menyeramkan. Ia memberi biji timun ajaib, dengan syarat anaknya harus diserahkan. Dari mentimun besar itu lahirlah seorang bayi perempuan. Namanya Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi gadis baik dan cerdas. Tahun berlalu, Buto Ijo datang menagih janji. Sang ibu memberi kantong ajaib. Timun Mas berlari dan melempar garam, jadi jurang berbatu tajam. Lalu ia lempar biji timun. Tumbuh hutan lebat, raksasa makin terhalang. Jarum dilempar, jadi bambu runcing yang tajam. Buto Ijo makin terluka. Timun Mas melempar terasi, lumpur muncul, dan menelan sang raksasa. Ia pun pulang. Bersama ibunya mereka hidup damai dan bahagia. Bagaimana rasanya kalau kamu bersikap baik tapi malah disiksa setiap hari? Bawang putih dipaksa bekerja keras oleh ibu tiri dan saudara tirinya, bawang merah. Sampai suatu hari, selendang peninggalan ibunya hanyut ke sungai, dan ia mengejarnya hingga ke dalam hutan. Di tengah hutan, ia menemukan pondok kecil milik seorang nenek misterius. Bawang putih lalu membantu sang nenek dengan senang hati dan ikhlas. Sebagai hadiah, ia diberi 2 labu. Ia memilih yang kecil dan pulang dengan senyum. Saat labu dibuka, isinya emas dan permata berkilauan. Bawang merah pun ikut mencoba, tapi ia kasar, serakah, dan ingin yang terbesar. Saat dibuka, keluar ular, monster, dan suara menyeramkan. Keserakahan membawa bencana. Siapakah yang bisa menaklukkan hati sang pangeran? Ande-Ande Lumut adalah pangeran yang menyamar, mencari istri yang baik hati, bukan hanya cantik. 3 saudari tiri berdandan mewah untuk merebut hatinya. Tapi Kelenting Kuning, yang sederhana dan rajin, justru tak dianggap. Di tengah perjalanan, mereka harus menyeberang sungai dijaga Yuyu Kangkang, yang hanya mau menolong kalau dicium. Ketiga kakaknya setuju mencium demi bisa lewat, tapi Kelenting Kuning